kualitas udara Jakarta yang makin buruk, ya. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Halo, nah jadi kita bikin tugas tugas kelompok itu loh, aku Testa, kamu mah. Bentar, kayaknya aku lihat Tessa deh. Bentar ya, aku mau nyamperin dia dulu. Oke, dadah, assalamualaikum. Tes, ngapain di sini? Kita kan mau bikin tugas kelompok. Tugas kelompok apa sih? Itu loh, bikin video media, masa lupa sih. Tari aja udah nyampe ke sana. Emang kapan? Sekarang, malah di sini ngerokok lagi. Terus sih, emang kenapa? Itu bikin sakit paru-paru tau. Terus orang yang di sekitar kamu yang hirup tuh juga bikin sakit paru-paru. Yaudah sih, ntar gue datang nyusul duluan ya lo. Awas ya kalau nggak datang, matiin tuh rokok. Udah racun, polusi lagi. Iya, Duluan ya. Ma, aku pulang. Anak mama udah pulang. Tolong dong sampah-sampah di depan tolong disapu, siap itu mandi. Oke deh, Ma. Ini aku bakar aja deh. Mana ya mancisku tadi? Nah, ini dia. Bakar aja deh. Ngapain lu ngulang? Capek banget. Panasnya lagi, capek kali. Ngapain lagi tuh anak, astaga. Ya ampun, tadi ngerokok, sekarang malah bakar sampah di pekarangan bebas. Apaan sih? Polusi, nggak tahu ini hari panas apa. Ya terus daripada gue capek-capek kesana, gue bakal aja Mending lagi. ditanam aja, dikubur. Lagi sampah-sampah plastik tuh nggak bisa terurai juga sih. Ya kan kalau dibakar hilang. Ya ngapain dibakar? Polusi. Ya Jadi terus gimana dong? ya udah sih, buang ke bank sampah aja biar didaur ulang. Atau enggak kamu ada yang daur ulang buat kerajinan rumah kayak gitu? Nggak bisa. Bisa lah, daripada ntar ini semua udara penuh asap. Kamu mau? Juga sih, nggak lucu ya kalau misalnya kita bangun pagi-pagi terus ngirup udara yang asap. Nah gitu maksudnya. Ya deh, gue nggak akan lagi bakar-bakar sampah. Janji lu ya. Ya. Makasih ya. Ya, pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Oke. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Wah, bersih banget nih anak. Nggak bisa nih. Woi, Main guir-guir aja, untung nggak kena. Kenapa sih? matiin tuh motor. Berisik banget. Asapnya juga banyak lagi. Biasa, lagi testing knalpot baru. Ya berasap dikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya jangan digeber-geber gitu. Tuh oli ganti bikin polusi udara tahu tuh asap motor. Elah, iya nih, gue juga mau ke bengkel biar nggak nama polusi. Nah gitu kan bagus. Digiring nggak berisik. Dah masuk dulu ah. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
Dari tadi kita ngobrol mulu, aku udah cemilan loh. Mau dong. Bentar ya. Nih, kasih. Kok dibuang gitu sih? Ya udah sih, kan ada petugasnya yang bersihin. Tapi kan tuh sampah kamu, ya tanggung jawab kamu dong. Kan dia digaji. Ya kan kita mahasiswa, harus memberi contoh yang baik. Apa itu tuh? Bisa jadi kerajinan tangan loh. Kamu perlu tahu ya? Kerajinan tangan kayak mana? Bisa buat meja, kursi dari bahan plastik. Oh iya ya. Iya, Yaudah deh, aku simpan dulu. oke. Nanti kita isi di tempat sampah ya. Oke. Aman nggak ya buang limbah ini? Aman. Nah, perilaku tersebut tidak boleh dicontoh ya teman-teman semuanya. Membuang limbah ke sungai dapat merusak ekosistem di sungai tersebut dan dapat merusak kualitas airnya. Jagalah air karena air itu adalah sumber kehidupan. Sampah lagi. Apa nggak risih ya matanya di depan rumah lagi? Buang ah. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup. Nah, untuk itu, mari yuk kita sama-sama belajar. Upaya melestarikan lingkungan hidup merupakan cara yang dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup yang ada di bumi ini dan juga meningkatkan daya dukungnya. Pelestarian lingkungan hidup ini perlu kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Agar kita dapat tinggal dengan nyaman dan tentram, tentu kita harus menjaga lingkungan hidup kita. Namun masih ada sebagian orang-orang yang tidak mengerti cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Padahal itu sangat berbahaya, bukan? Dan pelestarian ini juga sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia sendiri. Upaya menjaga kelestarian hidup agar tetap asri dan juga nyaman perlu dilakukan oleh setiap orang. Jika tidak, nantinya kerusakan akan terjadi di kemudian hari, bahkan bisa tambah parah. Secara umum,
pelestarian lingkungan hidup ini terbagi menjadi 3 teman-teman semuanya. Yang pertama itu upaya pelestarian sumber daya udara, yang kedua upaya pelestarian sumber daya air, dan yang ketiga upaya pelestarian sumber daya tanah. Berikut merupakan upaya pelestarian sumber daya udara, air, dan tanah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiasaan pelestarian sumber daya udara. Nah, sebelum itu teman-teman pasti tahu kan, banyak sekali fungsinya udara ini untuk manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Nah, coba deh teman-teman sekalian bayangin, apa terjadinya jika adanya pencemaran udara? Pastinya aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu. Nah, untuk itu perlunya kita mempelajari dan mempraktekkan pemberdayaan sumber daya udara sebagai berikut ini. Nah, yang pertama yaitu usaha pelestarian sumber daya udara yang diakibatkan oleh asap pabrik. Untuk itu, pabrik-pabrik bisa membuat penyaringan udara di dalam pabrik tersebut sehingga udara yang dihasilkan tidak mencemari udara lainnya. Upaya yang kedua yaitu tidak membakar sampah di ruang terbuka dan juga tidak membakar hutan secara liar. Yang ketiga yaitu upaya pelestarian sumber daya udara yang dikarenakan asap bermotor dapat dilakukan dengan pengurangan kendaraan bermotor untuk jarak dekat yang bisa digunakan dengan sepeda ataupun berjalan kaki. Penanaman pohon juga merupakan upaya pelestarian sumber daya udara loh, karena pohon juga menghasilkan oksigen, di mana oksigen tersebut dapat membuat udara lebih bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembiasaan melestarikan sumber daya air. Kita semua tahu air merupakan sumber kehidupan. Pelestarian sumber daya air dapat diusahakan melalui memelihara dan melindungi sumber air tersebut. Upaya untuk menjaga ketersediaan air dapat dilakukan dengan pengaturan siklus hidrologi atau seperti menyimpan air hujan di dalam profil tanah melalui sumur resapan. Apa sih itu sumur resapan? Mari kita simak video ini. Kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan program kali bersih, merawat dan membersihkan pintu-pintu air, dan penindakan bagi pelanggar aturan membuang limbah ke sungai, dan itu juga harus ditegakkan. Pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Pembiasaan pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan melindungi, memperbaiki tanah dengan produktivitas dan meningkatkan produktivitas tanah. Pemanfaatan pupuk organik yang alami lebih baik dibandingkan dengan pupuk kimia. Selain itu, upaya untuk melestarikan sumber daya tanah dapat dilakukan dengan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan lingkungan pencemaran tanah
yang dilakukan dengan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Tujuan kegiatan ini untuk mengurangi zat-zat yang mencemari tanah dan menjadikan bahan tersebut tidak beracun lagi.